A few moments later. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tafsir Bil Matsur dan tafsir Bil Rayyi. Apa sih tafsir Bil Matsur dan tafsir Bil Rayyi itu? Yang pertama, pengertian tafsir Bil Matsur. Tafsir Bil Matsur adalah metode penafsiran Al-Quran yang menggunakan sumber-sumber yang sahih dan terpercaya, seperti Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan generasi tabi'in. Istilah Bil Matsur berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diriwayatkan. Oleh karena itu, tafsir Bil Matsur mengacu pada penafsiran yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan tafsir Bil Matsur ada 3, yaitu: 1. Tafsir Bil Matsur menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama, dan jika tidak ada dalam Al-Quran, maka menggunakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tafsir Bil Mansur disertai dengan isnad sumber-sumber riwayatnya dan diperbandingkan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat. 3. Tafsir Bil Mansur memaparkan ayat-ayat yang nasikh dan mansukh serta menjelaskan riwayat yang syahih dan yang dhaif. Kelemahan tafsir Bil Matsur. Yang pertama, tafsir Bil Matsur bercampur aduk dengan riwayat yang syahih dan yang tidak syahih. Kedua, tafsir Bil Matsur banyak mengandung riwayat-riwayat yang Israiliyat. Contoh tafsir Bil Matsur. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 37, yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kemudian kata beberapa kalimat dijelaskan oleh surah yang lain, yaitu dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 23, yang artinya berbunyi, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Kedua, tafsir Bil Matsur dengan sunnah, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, yang artinya peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Salat wusta dijelaskan oleh Nabi dengan salat asyar. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat, yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menemukan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ayat ini memberikan perintah dan peringatan kepada umat muslim, khususnya terkait perlakuan terhadap harta anak yatim. Dalam tafsir Al-Quran, pendapat para sahabat sering menjadi rujukan karena mereka adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami konteks wahyu secara langsung. Kemudian pengertian tafsir Bil Rayyi. Tafsir Bil Rayyi adalah salah satu metode tafsir Al-Quran yang menggunakan akal atau ijtihad dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Metode ini mengandalkan pengetahuan yang dimiliki oleh musafir seperti ilmu bahasa, usul fiqh, kaidah tafsir, dan ilmu lainnya untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan rasional. Kelebihan dan kekurangan tafsir Bil Rayyi. Kelebihan tafsir Bil Rayyi yaitu mufasir dapat menafsirkan ayat Al-Quran secara dinamis sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, kalam yang awalnya hanya diartikan sebagai pena, bisa diartikan sebagai teknologi modern seperti mesin ketik atau komputer. Selanjutnya, kekurangan tafsir Bil Rayyi bisa menyimpang dari penafsiran para musafir pada umumnya. Misalnya, tafsir yang menyatakan bahwa yang dimaksud kata Al-Baqarah pada ayat 74 dan surah Al-Baqarah adalah Aisyah radhiyallahu. Selanjutnya, kitab-kitab tafsir Bil Matsur dan tafsir Bil Rayyi. Kitab tafsir Bil Matsur. Yang pertama, Ja'amil Bayan. 2. Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz. 3. Tafsirul Quranil Azim. 4. Tafsir Asyuti. 5. Tafsir Al-Bagawi. Dan yang terakhir tafsir At-Salabi. Kitab tafsir Bil Rayyi. Yang pertama, Mafatihul Ghaib. 2. Al-Bahrul Muhit. 3. Al-Kasif. 4. Tafsiru Ibnu Faurak. 5. Al-Jamil Yakamil Quran. Dan yang keenam, Tafsir Al-Mana.